Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Ibu harap kalian semua dapat mengikuti pelajaran dengan penuh semangat, fokus, dan juga bahagia. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nanti angkat tangannya yang Ibu panggil. Abdullah. Hadir, Bu. Aldi. Hadir, Bu. Aisyah. Hadir, Bu. Amira. Hadir, Bu. Alhamdulillah luar biasa, semuanya hadir ya, tidak ada yang absen sedikit pun. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk ke bab baru ya, yaitu materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun poin-poin penting yang akan kita bahas dan kita pelajari hari ini, yaitu ada 4 hal. Yang pertama, definisi atau pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, ada dalil nakli atau Al-Quran yang berkaitan dengan perintah beriman kepada kitab Allah. Yang ketiga, nama-nama kitab Allah beserta Rasulnya. Dan yang keempat yaitu ada fungsi dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk lebih dalam, Ibu ingin bertanya nih dari materi yang sebelumnya kita pelajari, apakah masih ada yang ingat sama pembelajaran hari ini? Siapa yang masih ingat tentang iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk dalam rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Saya, Bu. Iya, Abdullah. Rukun iman yang ketiga, Bu. Nah, betul. Iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Lalu apa sih arti iman itu sendiri? Saya, Ada Bu. yang tahu? Saya, Bu. Iya, Aisyah. Iman itu artinya percaya. Ya, benar. Secara bahasa, iman artinya percaya atau yakin. Jadi secara istilah, iman kepada kitab-kitab Allah harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya untuk dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk hidup bagi umat manusia. Adapun dalil tentang kitab-kitab Allah itu di dalam surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa perintah beriman kepada kitab Allah itu sifatnya mutlak dan wajib bagi setiap orang muslim. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Yuk kita sebutkan sama-sama beserta nama Rasul yang menerimanya. Yang pertama ada kitab Taurat. Itu diturunkan oleh Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Musa. Tunjuk tangannya, selalu sebut namanya ya. Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Iya, Aisyah. Kepada Nabi Musa. Iya, pintar. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu kitab Zabur diturunkan oleh siapa? Saya, Bu. Iya, Abdullah. Nabi Daud, Bu. Iya, pintar sekali. Dan yang ketiga yaitu ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Nabi siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, Amira. Kepada Nabi Isa. Iya, pintar. Kitab Injil diturunkan oleh Nabi Isa. Nah, dan yang terakhir yang menjadi penyempurna untuk seluruh kitab-kitab kita yaitu adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu diturunkan oleh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, benar. Sebelum Ibu masuk ke poin selanjutnya yang tentang Ibu jelaskan tadi, di sini anak-anak masih ada yang belum paham tidak? Atau masih bingung? Bisa dipertanyakan. Saya, Bu. Iya, Bu. Selain 4 kitab yang tadi, apakah ada lagi lembaran selain itu? Nah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jawabannya tuh ada. Selain 4 kitab suci yang barusan kita bahas tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan wahyu
yang berupa lembaran-lembaran terpisah yang disebut dengan suhuf. Contohnya suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa. Jadi bedanya kalau kitab itu sudah dibukukan secara lengkap, sedangkan suhuf masih berupa lembaran-lembaran firman Allah yang belum dibukukan. Bagaimana Abdullah, apakah paham? Paham, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah, tidak terasa semua poin pembelajaran kita hari ini sudah kita bahas bersama. Sebelum kita tutup kelasnya, yuk kita simpulkan bareng-bareng apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, tadi yang pertama kita belajar tentang apa? Tentang pengertian iman kepada kitab Allah, Bu. Betul. Yang kedua kita belajar tentang dalil wajib yang beriman. Ulang dari pertama. Dalil wajib yang beriman apa? Yang pertama kita belajar tentang apa tadi? Tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, Bu. Nah, yang kedua Tentang dalil wajib beriman surah An-Nisa ayat 136, Bu. bagus. Dan yang ketiga kita belajar 4 nama kitab beserta rasul penerimaannya, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Ibu sangat bangga melihat kalian hari ini karena semuanya belajar dengan penuh antusias, fokus, dan juga bahagia. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa tertanam di hati kita, mengingatkan keimanan kita, dan membuat kita semakin gemar membaca kitab suci Al-Quran. Jangan lupa untuk membaca materi selanjutnya di rumah ya anak-anak, yaitu tentang perilaku mulia mencintai Al-Quran. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya untuk anak-anak ibu sekalian. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan ya. Ya, Tetap Bu. jaga kesehatan dan juga selalu semangat. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.